Ulang dari itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Wahyuni, Hani, Ramadhani, Desnada, dan Alda, yaitu saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yang berjudul uji kolesterol. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, sebelum masuk ke uji kolesterol, ada baiknya kita mengenal apa yang dimaksud dengan kolesterol. Kolesterol merupakan suatu jenis lemak yang terdapat dalam darah yang diproduksi oleh tubuh atau berasal dari makanan. Kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan sel, membuat hormon seks dan adrenal, membentuk dinding sel, dan lain-lain. Adapun kadar kolesterol normal kurang dari 200 mg per desiliter. Batas kolesterol tinggi 200 sampai 238 mg per desiliter dan kolesterol sangat tinggi apabila besar dari 240 mg per desiliter. Ada pula HDL atau High Density Lipoprotein atau biasanya dikenal dengan kolesterol baik. Berfungsi untuk membersihkan kelebihan kolesterol berbahaya dalam darah dan membawanya kembali ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Standar HDL dalam darah yaitu yang pertama yang diinginkan besar dari 45 mg per desiliter. Pada ambang batas rendahnya 35 sampai 45 mg per desiliter dan apabila standar HDL dalam darah terlalu rendah kurang dari 35 mg per desiliter. Selanjutnya ada LDL atau Low Density Lipoprotein, yaitu kebalikan dari HDL tadi. LDL ini merupakan kolesterol jahat. LDL ini bertugas mengukur kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan, yaitu lipoprotein utama dalam pengangkutan kolesterol. Hampir sebanyak 62% kolesterol diangkut oleh LDL. LDL sendiri dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan jika kadarnya melebihi batas normal. Biasanya kadar LDL yang diinginkan kurang dari sama dengan 130 mg per desiliter. Ambang batas tingginya yaitu 131 sampai 159 mg per desiliter. Sedangkan kadar LDL tingginya sendiri lebih dari sama dengan 160 mg per desiliter. Selanjutnya, uji kolesterol. Pengertian uji kolesterol ini adalah suatu uji untuk menentukan kadar kolesterol dalam plasma. Uji kolesterol dapat diukur setiap saat sepanjang hari tanpa puasa. Namun, jika uji ini dilakukan untuk tes profil lemak, maka dibutuhkan berpuasa paling tidak 9-12 jam, tidak makan dan minum kecuali minum air putih. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tujuan uji kolesterol ini untuk menentukan kadar kolesterol dalam plasma manusia. Selanjutnya, prinsip pemeriksaan kadar kolesterol dengan metode enzimatik kolorimetrik, yaitu kolesterol sampel hidrolisis menjadi kolesterol bebas. Selanjutnya dioksidasi menjadi klorestenon dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida yang dihasilkan akan bereaksi dengan 4 aminopenazon dan fenol membentuk senyawa 4-P-benzoquinone monoamino penazon yang pink. Kemudian senyawa ini diukur absorbansinya sehingga diperoleh kadar kolesterolnya. Berikut alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung reaksi dan rak tabung reaksi, mikropipet, fotometer analyzer, penangas, larutan kolesterol, sampel serum, dan label. Selanjutnya ada prosedur kerjanya. Yang pertama, menyediakan tabung reaksi yang telah diberi label, mengisi tabung dengan larutan kolesterol 1000 mikroliter, menambah sampel serum sebanyak 10 mikroliter dan dihomogenkan.
Setelah itu mengikubasi sampel selama 10 menit pada suhu 30 derajat. Kemudian amati dan dicatat perubahan warna yang terjadi. Catatlah nilai kadar kolesterol yang tertera di photometer analyzer. Selanjutnya, mengukur kadar kolesterol dengan menggunakan alat photometer analyzer. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.